Nah, pas udah sampai, mereka berdua ngeliat si Ferry udah Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Dan pada video kali ini, gue mau ceritain kisah pendakiannya Leman, dimana dia mendaki ke Gunung Ciremai via Palutungan bersama 3 orang temannya pada tanggal 3 Januari 2019. Tujuannya sih buat refreshing, dan juga karena mereka dapat jatah liburan seminggu. Ya udah kan tuh. Namun, yang awalnya cuma pengen refreshing malah jadi mencekam. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Cerita ini bermula dari temennya Leman, yaitu sebut aja namanya Ferry, dimana dia ini ngusulin buat naik gunung. Leman bilang, yakin gak lu mau naik gunung? Nanti sompra lagi mulutmu. Iya lu ngebahayain ntar di gunung. Beneran, gue bisa jaga sikap, swear. Ya udah, kapan nih kita mulai naik? Gimana kalau nanti tanggal 3 aja kita ke base camp? Via Palutungan aja lah yang deket. Dan semuanya pun setuju. Emang Ferry ini agak sompral lah kalau ngomong, ceplas-ceplos aja gitu. Kebetulan mereka berempat ini tinggal sekampung, jadi udah saling tahu lah watak masing-masing. Nah, kalau si Joko, dia ini agak selengean. Maksudnya tuh suka buang sampah sembarangan. Kalau Rayhan, dia ini peka sama makhluk-makhluk gaib, dan dia juga suka ngobatin yang kesurupan. Kalau Leman, dia emang agak penakut, tapi nggak gampang percaya sama makhluk halus sampai dia ngelihat sendiri. Singkat cerita, datanglah hari yang ditunggu-tunggu nih. Mereka berangkat jam 8 pagi ke base camp Palutungan. Jarak dari rumah mereka ke base camp itu lumayan deket. Cuman 3 kali naik angkot dan makan waktu kurang lebih 1 jam. Singkat cerita, sampailah mereka nih di base camp Palutungan. Oh ya, satu lagi. Mereka berempat ini belum pernah naik gunung sebelumnya. Baru kali itu mereka naik ke Ciremai lagi. Makanya mereka nggak tahu mesti nyiapin apa aja yang diperluin. Ferry cuma mikir naik sampai ke puncak, nggak usah lama-lama, langsung turun lagi. Jadilah mereka cuma nyewa tenda dan nyiapin logistik yang dirasa cukup buat berempat. Setelah itu mereka daftar simaksi dan segala macem. Selesai daftar, Leman nanya ke petugas base camp, "Pak, apa ada pendaki yang muncak saat ini?" "Oh iya, yang mulai berangkat kemarin ada, dan mulai start malam kemarin juga ada." "Oh iya Pak, makasih infonya." Dan pendakian pun dimulai. Baru aja start pendakian, Ferry dan Joko memulai percakapan yang aneh. Ferry bilang, "Hei, kenapa Jok? Itu kepalamu diikat kain kafan." "Apanya yang diikat? Gue pakai topi, Fer. Mana ada kain kafan? Lu tuh yang pakai kain kafan." Udah, jangan ribut. Baru juga mulai mendaki, udah pada ribut. Sekarang kalian berdua merem sambil baca Al-Fatihah 3 kali. Emangnya buat apa mesti ngelakuin gituan? Udah, nurut aja. Jangan banyak omong." Ferry dan Joko pun nurut sama apa yang dibilang Rayhan. Sementara Leman cuman bengong liat mereka, karena dia nggak ngeliat Ferry dan Joko ini pakai kain kafan di kepalanya. Setelah selesai ngelakuin apa yang dibilang sama Rayhan, Riko sama Ferry kaget pas mereka ngeliat satu sama lain lagi. Mereka bilang kain kafan itu udah nggak ada lagi. Lenyap seketika, nggak ada yang aneh di kepala mereka, udah normal lagi. Ya udahlah kan tuh. Mereka pun ngelanjutin perjalanan. Sampailah mereka di pos 1 Cigowong.
Dan mereka istirahat sebentar sekitar 15 menitan sambil ngopi-ngopi sama ngemil-ngemil. Selesai istirahat, waktu udah nunjukin jam 12 siang. Dan mereka pun ngelanjutin perjalanan ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan deket. Cuman sekitar 30 menitan. Di pos 2, mereka nggak istirahat dan langsung terusin perjalanan karena mereka pengen cepet-cepet sampai. Lanjut jalan lagi sampai ke pos 3. Masih lancar-lancar aja, tapi berasa lama. Entahlah, mungkin mereka capek. Selama perjalanan dari pos 1, Ferry sama Joko suka main ejek-ejekan deh. Bercanda-bercanda gitulah. Emang orang dua ini adalah yang paling rame. Sementara Leman dan Rayhan cuman ketawa-ketawa kecil aja ngeliat tingkah mereka. Mereka sampai di pos 3 itu sekitar jam 4 sore. Lumayan lama. Padahal sebelum pendakian, Leman sempet riset dulu di Google. Pos-pos via Palutungan tuh kayak gimana. Terus jarak-jarak antar pos itu makan berapa lama. Menurut informasi, jarak dari pos 2 ke pos 3 itu makan waktu kurang lebih 45 menit. Tapi kenapa mereka bisa sampai jauh lebih lama dari itu? Padahal mereka berempat ini jalan agak cepet dan gak ada yang minta istirahat. Terus aja jalan. Singkat cerita, hari mulai gelap. Perjalanan ke pos selanjutnya yaitu pos 4 pun mulai melambat karena fisik mereka udah mulai lemes, udah mulai capek. Karena kalian inget kan? Itu adalah pertama kalinya mereka mendaki gunung. Dan tiba-tiba, di tengah-tengah perjalanan, Joko minta istirahat sebentar di jalur. Alhasil, istirahatlah mereka berempat kan tuh. Di sini, pas mereka lagi istirahat itu, mereka ini kan lagi ngemil-ngemil snack gitu kan. Leman ngeliat itu semak-semak di arah depan dia gerak-gerak dan ada suara sek-sek-sek. Leman terus ngeliatin itu semak-semak ada kali kurang lebih 1 menitan. Dan tiba-tiba muncul kepala. Matanya nggak ada satu. Giginya bertaring. Bagian hidungnya itu cuman kelihatan tulangnya aja. Kulit pipinya bercampur nanah, darah, dan belatung. Rambutnya keriting, tapi sebelah doang. Sebelahnya lagi, kulitnya itu ngelupas. Leman shock dan hampir pingsan di situ. Gak lama kemudian, ada yang nepok pundaknya dia. Pas dilihat, ternyata itu si Rayhan. Rayhan bilang, "Istighfar man, jangan diliatin lagi." Leman langsung istighfar di situ. Dan dia pun ngajakin yang lainnya buat ngelanjutin perjalanan karena takut kemalaman. Setelah kejadian itu, Leman udah gak berani ngelirik ke kanan atau ke kiri. Dia cuma nunduk aja. Baru beberapa langkah jalan, si Joko buang sampah bekas snack tepat ke arah semak-semak yang muncul penampakan kepala tadi. Sontak Rayhan bilang, "Woi Jok, ambil lagi sampah itu." "Kenapa sih? Cuman sampah. Lagian udah gak ada isinya. Kamu gak inget sama aturan-aturan di base camp?" Iya, maaf, lupa." Nah, waktu Joko mau ambil itu sampah, tiba-tiba, pak! Sampah itu dilempar ke mukanya. Gak tahu sama siapa. Dan pas ditimpuk gitu, Joko langsung pingsan. Sontak Rayhan langsung buru-buru nyamperin dia dan ngusap mukanya dia. Gak lama kemudian, Joko bangun dan kelihatan udah normal lagi. Tapi di situ dia kelihatan bingung. Dia bilang, "Ada apa ini Han? Kok gue tahu-tahu ada di bawah, geletak di tanah?" "Gak apa-apa. Ayo lanjut. Jangan lupa itu sampahnya di bawah." Kalian inget sama si Ferry yang biasa sompral? Nah, dia yang tadinya banyak omong, sekarang lebih banyak diem. Diam 1000 bahasa. Setelah itu mereka berempat ngelanjutin perjalanan dengan posisi Leman di paling depan, disusul Joko, Ferry, dan paling belakang Rayhan. Pada akhirnya mereka sampai di pos 4 sekitar jam 6 petang. Dan mereka pun sholat maghrib. Sehabis sholat, nggak tahu kenapa, Leman ini pengen cerita tentang kejadian mengerikan tadi. Baru aja dia pengen ngomong nih. Tiba-tiba, "Cepat kamu tinggalkan tempat ini." ada yang bisikin dia. Sontak Leman kaget. Dalam hati dia bilang,
siapa yang bisikin kayak gitu? Apa salah gue di sini? Dia baru ingat kalau itu adalah pos 4 Arban yang terkenal angkernya menurut para penduduk Palutungan. Leman langsung buru-buru packing alat sholat dan ngajak temen-temennya buat lanjut jalan. Joko nanya, "Man, kenapa sih baru juga selesai sholat malah langsung ngajak jalan lagi?" "Udah, pokoknya sekarang kita harus jalan. Ini kan udah malam. Emangnya kita semua kuat daki malam? Kita daki malam aja, lebih enak malam, gak begitu capek." Tuh kan, Ferry aja setuju. Ayo cepat berangkat. Nanti di perjalanan menuju pos 5, jangan putus baca doa. Leman percaya kalau Rehan ini tahu apa yang terjadi sama dia tadi. Dan mereka pun melanjutin perjalanan. Setelah agak lama jalan, sampailah mereka di pos 5. Dan sesuai arahan Rehan tadi, di perjalanan menuju ke pos 5 itu, mereka nggak ada henti-hentinya doa. Di pos 5 itu juga, menurut Leman, ada yang aneh. Dia sama Rehan ngedenger suara azan di situ. Menurut dia, itu nggak masuk akal. Karena ketinggian gunung saat itu udah kurang lebih 2000 mdpl. Udah nggak mungkin kedengeran azan dari bawah. Dalam hati dia bilang, mungkin ini buat ngingetin kita sholat isya. Dia emang pengen sholat isya, tapi nanti di pos 6 Pasanggerahan. Lanjutlah mereka jalan, lewatin tanjakan Asoy. Nah, sesuai namanya lah ya, tanjakan itu benar-benar menguras tenaga. Di sini, ada lagi yang aneh. Nanti Rehan bakal jelasin di akhir cerita. Waktu mendaki lewat tanjakan Asoy itu, Leman sama Joko cuman fokus terus nanjak, sampai mereka ini lupa nengok ke belakang. Singkat cerita, mereka berdua sampai duluan nih di pos 6. Lalu mereka inisiatif ngedirin tenda sambil nunggu Ferry dan Rehan yang belum datang. Agak lumayan lama mereka nunggu. Dan akhirnya, Ferry sama Rehan tiba di pos 6. Lupa waktu itu kira-kira jam berapa. Kalau nggak jam 8, jam 9. Mereka pun langsung sholat isya berjamaah. Dan selesai sholat, mereka masak-masak. Habis itu makan bareng, ngopi-ngopi, ngerokok, dan sebagainya. Lalu, Leman nanya ke Rehan, "Han, tadi kenapa? Kok sampai saya tunggu lama belum sampai sini?" "Enggak, tadi Ferry kecapean, makanya break dulu di perjalanan. Jadinya lama sampai." Rehan ngomong gitu sambil ngasih kode. Artinya ada sesuatu. Leman ngerti Rehan begitu karena dia nggak mau teman-teman yang lain ketakutan. Mereka ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda di luar tenda sampai sekitar jam 11 malam. Dan setelah itu, mereka mutusin buat tidur supaya nggak kesiangan sampai puncaknya. Jadi mereka rencana mau summit attack ini jam 3 pagi. Kira-kira setengah jam kemudian, 3 orang temannya Leman udah pada tidur. Nggak lama kemudian, si Leman nyusul. Nah, baru dia menjemin mata. Belum ada 1 menit. Kan dia tidur agak deket ke dinding tenda ya. Nah, di situ berasa kok kayak ada yang tidur juga. Kan teman-teman lainnya tuh pada sebelah sini nih. Sini kan dinding. Nah, di sebelah sini nih. Kayak ada yang tidur. Berasa kayak nyentuh badan orang. Langsung merinding Leman di situ. Sontak dia baca-baca doa, keringet udah ngucur semua. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah dia baca doa, dia bisa tidur juga. Singkat cerita, bangunlah mereka semua jam 2 pagi. Dia bangun kan tuh. Dia kaget. Si Ferry udah gak ada di tenda. Paniklah mereka bertiga. Joko sama Rehan terus nyari-nyari tuh si Ferry ke sekitaran sampai kira-kira jam 4. Dan tiba-tiba Rehan manggil Leman dan Joko. "Man, Jok, Ferry ada di sini." Mereka berdua langsung nyamperin Rehan. Dia lagi berdiri di deket pohon. Nah, pas udah sampai, mereka berdua ngeliat si Ferry udah bertengger di dahan pohon itu. Cuman posisinya itu kebalik. Kalian tahu kalong kan? Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ferry cuman diam aja mematung, gak gerak sedikit pun. Mereka bertiga langsung ngedeketin pohon itu
Dan dengan susah payah nebasin ilalang-ilalang tinggi buat sampai ke sana. Pas udah deket sama pohon itu dan siap-siap buat manjat, mereka nengok ke atas. Dan ternyata Ferry udah nggak ada. Sontak mereka semua kaget dan ngejauh dari pohon itu. Rayhan bilang, "Ya Allah, nyari kemana lagi nih si Ferry?" "Yang sabar Han, mungkin itu bukan Ferry. Itu cuma tipu muslihat. Yuk balik ke tenda, nenangin pikiran." "Iya Han, bener apa yang dibilang Leman. Kita cari Ferry lagi nanti kalau udah matahari terbit." Rayhan setuju dan mereka bertiga pun balik ke tenda. Pas sampai di tenda, mereka bertiga kaget bukan main. Ternyata Ferry udah ada di dalam tenda, masih tidur. Mereka bertiga langsung melukin Ferry sampai dia kebangun. Ferry bilang, "Aduh, apa-apaan sih nih? Orang lagi tidur ditindih." "Gak apa-apa Fer, kita semua kedinginan, makanya meluk gini." "Ya jangan kayak gini juga kali, sesak nafas gua." Rayhan terus beralasan kalau mereka cuman ngecek cuaca aja. Dan bilang kalau nggak jadi berangkat pagi ke puncak soalnya udaranya dingin banget. Singkat cerita, mereka bertiga pun tidur lagi. Sampai-sampai sholat subuh kelewatan karena mereka bangun jam 7 pagi. Leman masih nggak percaya sama kejadian Ferry di pohon tadi. Dalam hati dia bilang, "Wah, udah nggak beres nih." Dia sekarang cuman pengen cepet-cepet turun dari gunung itu. Leman terus nanya, "Jok, Fer, Han, kalian nggak ngerasa aneh? Aneh apanya? Kita hampir 1 hari 1 malam di sini, nggak lihat orang lain kan?" "Oh iya, bener juga. Padahal kata petugas base camp ada yang muncak. Harusnya kan kita bisa ketemu sama pendaki-pendaki itu ya." "Wah, udah nggak beres nih. Kita nggak usah muncak. Kita langsung turun aja yuk. Mungkin lagi pada di puncak atau di posang yang ropoh kali, atau di gua walet. Tapi mending turun aja yuk. Soalnya logistik kita juga udah menipis. Takut nggak cukup." Mereka berempat pun setuju sama ucapannya Ferry dan turun dari gunung itu. Di perjalanan turun, emang nggak terjadi apa-apa. Lancar tanpa kendala. Nggak ada kejadian mistis apapun. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp sekitar jam 6 petang. Leman ngerasa kalau perjalanan turun itu cepet banget. Tapi ada yang aneh pas mereka sampai di pos petugas base camp. Petugas itu nanya, "Kang, betah ya di atas?" "Betah Pak, di atas sana menyenangkan." "Pantesan, sampai 3 hari di atas nginep." Iya Pak." Bengonglah mereka semua ngedengar pernyataan dari bapak petugas itu. Dan pas mereka buka HP dan ngeliat kalender, ternyata bener. Udah tanggal 6 Januari 2019. Sontak lemes mereka semua. Itu bener-bener kejadian paling aneh yang pernah dialami mereka berempat. Setelah balikin tenda ke tempat penyewaan, mereka pun bergegas pulang ke rumah. Lebih tepatnya, ke rumah Rayhan dulu. Di sana mereka cerita-cerita tentang apa yang udah terjadi. Ingat waktu Joko dan Ferry saling lihat-lihatan? Kalau ada kain kafan yang diikat di kepala mereka berdua, kata Rayhan, itu ada pocong yang terbang di atas kepala mereka berdua. Lalu pocong itu, wallahu alam, ngelepas kain kafannya sampai membelit kepala Joko sama Ferry. Terus keluar suara dari pocong itu. "Sudah saya tandain ini anak. Yang gak sopan bakal celaka." Aslinya dalam bahasa Sunda ya. Selanjutnya, Ferry sama Joko kan disuruh merem tuh. Dan disuruh baca surat Al-Fatihah 3 kali. Setelah dibacain sama mereka, pocong itu lenyap seketika dengan ikatan kain kafannya. Ada lagi. Kalian inget kan? Sewaktu Joko mau ngambil lagi sampah snack yang dia buang sembarangan. Terus ada yang ngelempar balik ke mukanya. Rayhan bilang kalau hantu kepala itu yang ngegigit sampah tersebut terus ke mukanya Joko. Bersama dengan itu keluar juga air liurnya yang warna hijau. Rayhan yang emang bisa ngelihat itu air liur berlumuran di mukanya Joko. Makanya dia terus ngusap mukanya Joko sambil doa. Sampai akhirnya Joko sadar. Kalau di pos 4 Arban, waktu kayak ada yang ngebisikin Leman, itu emang bener. Rayhan ngeliat kalau yang ngebisikin Leman itu adalah sesosok genderuwo. Palanya gede, taringnya panjang,
matanya merah menyala. Dia ngebisikin gini. Kayak orang ngebisikin. Kata Rayhan, tangannya itu gede banget sampai-sampai nutupin kepalanya Leman. Dan waktu di tanjakan Asoy. Jadi di tengah-tengah perjalanan itu, Ferry ini melayang. Terus dia berbalik ngadep ke Rayhan. Jadi kan Joko sama Leman kan depan tuh. Nah ini Ferry, ini Rayhan paling belakangan. Nah dia kan harusnya ngadep atas kan. Nah ini enggak, dia melayang terus balik badan ke sini. Rayhan yang ngelihat Ferry melayang kayak gitu langsung ditangkap sama dia. Kata Rayhan, Ferry ini mau dibawa sama jin. Kalau nggak ditahan sama Rayhan mungkin udah terbang itu si Ferry. Jin itu terus ngomong ke Rayhan, Kenapa kamu selamatkan anak ini? ini teman saya, cepat pergi. Kalau tidak, ku bakar kau sekarang juga. Anak ini ucapannya tidak bisa dijaga. Lalu Rayhan pun berusaha buat nyembuhin Ferry. Dan pada akhirnya, jin itu lepas. Dan Ferry pun pingsan lumayan lama. Ada kali setengah jam baru dia sadar. Makanya, dalam perjalanan ke pos 6, Ferry dan Rayhan agak sedikit terhambat. Yang terakhir, Rayhan cerita waktu di dalam tenda. Yang Leman ngerasa kalau ada sosok yang ikut tidur di samping dia. Ternyata, itu adalah kuntilanak yang lagi dalam posisi meluk dia. Rayhan kebangun waktu itu karena dia ngerasa kok Leman ini tidur gelisah amat. Dan pas dia lihat, ya ada sosok itu. Yang masih jadi misteri sampai saat ini adalah mereka masih belum ngerti kenapa kok petugas basecamp itu bilang mereka berempat di atas gunung itu sampai 3 hari. Harusnya kan cuma 1 hari 1 malam. Apa mungkin ada perpindahan alam sewaktu mereka nyari Ferry yang dia bertengger di atas pohon? Wallahu a'lam lah. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Iya, jadi setelah pendakian ini, si Leman kapok buat naik gunung lagi. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.